Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Bapak Hasmi selaku dosen pengampu mata kuliah studi Al-Quran. Dan perkenalkan, nama saya Suci Awalusa Gita dari kelas pendidikan kimia 3C dengan NIM akhir 65. Video kali ini saya buat guna untuk menyelesaikan tugas akhir, yaitu melafalkan 8 surat atau 8 ayat Al-Quran yang berkaitan dengan pendidikan, fisika, kimia, biologi, matematika, dan juga teknologi informasi dan komunikasi. Nah, surat yang pertama yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 9 yang membahas tentang pentingnya pendidikan. Lafalnya yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Artinya, hendaklah mereka merasa takut orang-orang yang seandainya mati meninggalkan setelah mereka keturunan yang lemah yang mereka khawatirkan terhadapnya. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar dalam hal menjaga hak-hak keturunannya. Nah, tafsir ayat ini menurut Syekh Ahmad Mustafa Al-Maroghi. Dalam tafsir Al-Maroghi, ayat ini menekankan 3 tanggung jawab orang tua, yaitu yang pertama, pendidikan jasmani dan akal. Orang tua harus memastikan bahwa anak-anak mereka mendapatkan pendidikan yang baik. Yang kedua, pendidikan akidah. Pentingnya menanamkan nilai keagamaan dan pemahaman yang benar tentang agama. Dan yang terakhir atau ketiga, pendidikan akhlak. Mengajarkan akhlak yang baik agar anak-anak dapat berperilaku sesuai dengan norma-norma sosial dan juga agama. Nilai-nilai pendidikan dalam ayat ini yaitu yang pertama, kewajiban mendidik. Orang tua memiliki kewajiban dalam mendidik anak-anaknya agar menjadi generasi penerus bangsa yang kuat dan juga mandiri. Selanjutnya, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tua harus mendorong anak-anaknya agar bertakwa dalam setiap tindakan mereka, terutama dalam mendidik anak. Dan yang ketiga yaitu komunikasi yang baik. Mengajak orang tua untuk berbicara dengan cara yang benar dan baik kepada anak-anak mereka sebagai bagian dari proses pendidikan. Dengan demikian, surat An-Nisa ayat 9 bukan hanya sebuah peringatan, tetapi juga paduan bagi orang tua dalam mencetak generasi penerus yang tangguh dan juga berkualitas. Ayat yang kedua yaitu Quran Surat Ali Imran ayat 102. Lafalnya yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Nah, tafsir dari ayat ini menurut Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim, ayat ini menyerukan kepada orang-orang beriman untuk bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya, yang mencakup ketaatan, peringatan, dan nikmatnya, menjauhi kemaksiatan. Dan ketakwaan yang dimaksud adalah sikap taat yang tulus kepada Allah serta menjaga lisan dari perkataan buruk. Selanjutnya, tafsir dari Al-Muyassar menyatakan bahwa ketaatan harus dilakukan dengan penuh kesadaran akan kebesaran Allah dan harus berusaha untuk senantiasa berada dalam jalannya. Hal ini menunjukkan bahwa keimanan bukan hanya sekedar pengakuan, tetapi juga harus mewujudkan dalam tindakan sehari-hari. Nah, dalam surat ini itu masih membahas terkait tentang pentingnya pendidikan. Nah, nilai-nilai pendidikan dalam ayat ini yang pertama, pendidikan ketakwaan. Ayat ini mengajarkan pentingnya membangun ketakwaan dalam setiap individu yang menjadi dasar bagi perilaku baik dan akhlak mulia. Selanjutnya yang kedua yaitu pentingnya tentang keimanan. Yang ketiga, pentingnya akhir hayat yang mengingatkan bahwa pendidikan harus mempersiapkan individu untuk menghadapi kehidupan setelah mati. Dan yang terakhir yaitu kesadaran akan tanggung jawab, mendorong individu untuk selalu ingat dan tanggung jawab sebagai muslim baik di dunia maupun di akhirat. Nah, dengan demikian surat Al Imran ayat 102 ini memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana
seharusnya tidak hanya fokus pada pengetahuan dunia, tetapi juga dalam bentuk karakter dan juga keimanan yang kuat. Surat yang ketiga yaitu Quran Surat Al-Fatir ayat 11 yang membahas tentang ilmu biologi. Lafalnya yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khalaqakum min turabin thumma min nutfatin thumma ja'alakum azwaja wa ma tahmilu min untha wa la tad'u illa bi'ilmihi wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wa la yunqasu min umrihi illa fi kitab inna dzalika 'ala Allahi yasir. Yang artinya Allah menciptakanmu dari tanah, dari air mani, kemudian dia menjadikanmu berpasang-pasangan. Tidak ada seorang perempuan pun yang mengandung dan melahirkan kecuali dengan sepengetahuannya. Tidak dipanjangkan umur seseorang dan tidak pula dikurangi umurnya kecuali sudah ditetapkan dalam kitab atau Lauhul Mahfuz. Sesungguhnya yang demikian itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, tafsir dari surat ini yaitu menurut tafsir Al-Muyassar menyatakan bahwa ayat ini menekankan pengetahuan Allah yang mutlak atas setiap kejadian, termasuk kehamilan dan juga kelahiran. Setiap individu tidak akan lahir atau mengalami perubahan dalam umur mereka tanpa sepengetahuan Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwa segala sesuatu telah ditentukan dalam Lauhul Mahfuz. Ini menegaskan bahwa Allah memiliki kontrol penuh atas seluruh aspek kehidupan. Nah, nilai pendidikan dalam ilmu biologi dalam surat ini yang pertama, memahami tentang penciptaan. Ayat ini mengajarkan bahwa Allah diciptakan melalui proses biologis yang teratur dari tanah hingga menjadi pasangan. Ini memberikan pemahaman dasar tentang biologi reproduksi dan perkembangan manusia. Nilai yang kedua yaitu keterkaitan antara ilmu agama dan juga ilmu universal. Menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan khususnya biologi tidak bertentangan dengan ajaran agama. Dan yang ketiga, penghargaan terhadap kehidupan. Yang keempat, kesadaran akan ilmu pengetahuan. Dengan demikian, surat Al-Fatir ayat 11 ini tidak hanya memberikan wawasan tentang penciptaan biologis, tetapi juga mengajak umat untuk memahami dan menghargai ilmu pengetahuan sebagian dari keimanan mereka. Selanjutnya, surat yang keempat yaitu Quran Surat Al-Furqan ayat 2, lafalnya yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardi wa lam yattakhid waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Yang artinya yaitu zat yang miliknya lah kerajaan langit dan bumi. Dia tidak mempunyai anak dan tidak ada satu sekutu pun dalam kekuasaannya. Dia telah menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Nah, tafsir dari surat ini yaitu menurut tafsir Al-Muyassar menggarisbawahi bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dengan ukuran dan ketentuan yang tepat yang mencerminkan kebijaksanaannya. Proses ini menunjukkan betapa teratur dan sistematisnya dalam alam semesta yang sejalan dengan prinsip fisika yang kita pelajari. Nah, nilai pendidikan fisika dalam surat ini yang pertama, pengakuan terhadap keteraturan alam. Yang kedua, pentingnya ilmu pengetahuan. Yang ketiga, kesadaran dan kebesaran penciptaan. Dan yang keempat, keterkaitan antara ilmu dan juga iman. Nah, dengan demikian surat Al-Furqan ayat 2 ini memberikan panduan untuk memahami hubungan antara pengetahuan khususnya fisika dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta dan yang mengatur segala sesuatu dengan sempurna. Surat yang kelima yaitu Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12, lafalnya yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Ini artinya, sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Nah, tafsir dari ayat ini menurut Ibnu Katsir dalam tafsirnya Al-Quran Al-Azim, ayat ini menegaskan bahwa manusia diciptakan dari sulalah atau saripati yang berasal dari tanah, yang menunjukkan bahwa tubuh manusia memiliki unsur dasar yang berasal dari elemen-elemen yang ada di bumi. Ini mencerminkan proses biologis yang sangat mendasar dan menunjukkan hubungan antara manusia dan juga alam.
Nah, menurut tafsir Al-Muyassar juga menekankan bahwa penciptaan manusia dari tanah menunjukkan kebesaran Allah sebagai pencipta yang mampu mengubah unsur-unsur sederhana menjadi makhluk yang sempurna. Nilai pendidikan dalam ilmu kimia dari surat ini yang pertama, pentingnya unsur dasar. Ayat ini mengingatkan kita bahwa semua makhluk hidup termasuk manusia terdiri dari unsur-unsur dasar yang ada di alam. Dalam kimia, pemahaman tentang unsur-unsur dan senyawa adalah fundamental untuk memahami struktur dan fungsi kehidupan. Yang kedua, proses transformasi. Yang ketiga, keterkaitan antara ilmu dan agama. Dan yang terakhir atau keempat, penghargaan terhadap alam. Dengan demikian, surat Al-Mu'minun ayat 12 memberikan wawasan tentang hubungan antara penciptaan manusia dan konsep-konsep dasar dalam ilmu kimia, serta mendorong kita untuk memahami lebih dalam tentang alam semesta dan penciptaan Allah. Ayat yang keenam yaitu Quran Surat Al-Kahfi ayat 25 yang menjelaskan tentang ilmu matematika. Lafalnya yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walabithu fi kahfihim salasami'atin sinina wazdadu tis'a, yang artinya mereka tinggal dalam gua selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Menurut tafsir Al-Muyassar menekankan bahwa Allah memberitahu kepada Nabi Muhammad SAW tentang lamanya waktu yang dihabiskan oleh para pemuda tersebut sebagai bagian dari mukjizat dan pengetahuan Allah yang telah atau tidak terbatas. Ini menunjukkan bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu, termasuk hal yang dianggap gaib oleh manusia. Ilmu pendidikan dan ilmu matematika dalam surat ini yang pertama, pentingnya perhitungan dan juga akurasi. Nah, ayat ini menunjukkan pentingnya memahami sistem pengukuran waktu yang berbeda. Dalam matematika, akurasi dalam perhitungan sangat penting untuk mendapatkan hasil yang benar, seperti dalam perhitungan waktu antara tahun Syamsiah dan juga Komariah. Yang kedua yaitu konsep selisih dan juga perbandingan. Yang ketiga, keterkaitan antara ilmu pengetahuan dan juga agama. Dan yang keempat yaitu menghargai waktu. Dengan demikian, surat Al-Kahfi ayat 25 ini memberikan wawasan tentang hubungan antara penciptaan, waktu, dan konsep-konsep matematika dasar, sekaligus mendorong kita untuk lebih memahami menghargai ilmu pengetahuan sebagai bagian dari keimanan kita. Ayat yang ketujuh yaitu Quran Surat Al-Qadr ayat 3, lafalnya yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, yang artinya Lailatul Qadar lebih baik dari malam 1000 bulan. Nah, menurut tafsir Al-Muyassar menekankan bahwa malam ini adalah malam penuh berkah, di mana Allah menurunkan Al-Quran dan para malaikat turun dengan izinnya untuk memberi berkah dan juga rahmat kepada umat manusia. Kebaikan malam ini tidak terukur dan keutamaannya lebih melampaui waktu yang biasa. Nah, nilai pendidikan dalam surat ini keterkaitan dengan ilmu matematika, yaitu yang pertama, konsep perbandingan dan juga nilai. Ayat ini menyatakan bahwa Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan, yang menunjukkan penggunaan angka sebagai alat untuk menggambarkan sesuatu yang luar biasa. Dalam matematika, perbandingan semacam ini membantu kita memahami skala dan juga nilai-nilai relatif dari sebuah fenomena. Yang kedua yaitu pengukuran waktu. Yang ketiga, kuantifikasi berkah. Dan yang keempat, yaitu pentingnya ibadah dalam konteks waktu. Dengan demikian, surat Al-Qadr ayat 3 memberikan wawasan tentang hubungan antara konsep waktu, perbandingan nilai, pentingnya ibadah, serta bagaimana semua itu dapat dihubungkan dengan prinsip-prinsip dasar dalam ilmu matematika. Dan surat yang ke-8 atau surat yang terakhir yaitu Quran Surat Ar-Rahman ayat 33, lafalnya yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqdaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfuduna illa bisultan. Yang artinya, wahai segenap jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan juga bumi, tembuslah, maka tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah SWT. Dari ayat ini membahas tentang ilmu teknologi informasi dan juga komunikasi. Menurut tafsir Ibnu Katsir dalam tafsirnya Al-Quran Al-Azim, ayat ini menjelaskan bahwa baik jin maupun manusia tidak akan terlepas dari hukumannya, tidak pula membatalkan hukumannya terhadap mereka, dan mereka pun perlu selalu diliputi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, nilai-nilai pendidikan dalam ilmu ini yaitu yang pertama keterbatasan kemampuan. Ayat ini mengingatkan bahwa kita tidak peduli berapa canggih teknologi yang digunakan, masih ada batasan yang tidak dapat dilampaui oleh manusia. Dalam ilmu teknologi memahami keterbatasan sistem dan infrastruktur sangat penting untuk mengoptimalkan pengukurannya. Nah, yang kedua yaitu kepercayaan kepada kekuasaan Allah. Yang ketiga, persepsi tentang kemanusiaan. Yang keempat, fokus pada penggunaan yang bijak. Dengan demikian surat Ar-Rahman ayat 33 memberikan wawasan tentang hubungan antara keterbatasan kemanusiaan dan juga kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, serta bagaimana semua itu dapat dihubungkan dengan prinsip-prinsip dasar dalam ilmu teknologi informasi dan juga komunikasi. Mungkin itu saja yang dapat saya lafalkan dan juga saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.